Halo semuanya, salam kinyis-kinyis. Ketemu lagi denganku di channel BPK Natalia. Di video kali ini aku lagi bareng bidan favorit kita, Bidan Lisa. Halo Kak. Terima kasih udah meluangkan waktunya untuk bareng bikin video aku ya. Oke, kita sekarang lagi mau membahas tentang empeng atau dot. Ini merupakan salah satu yang penting bagi orang tua gitu ya, yang punya bayi. Nah, kita akan membahas nih sebenarnya tuh perlu atau enggak sih ada dampak yang ditimbulkan itu apa gitu kalau memakai empeng atau dot ini berkepanjangan. Nah, dot atau empeng ini sudah ada sejak 3000 tahun lalu kalau aku baca di artikel ya. Nah, orang tua itu tujuannya memberi empeng atau dot pada bayi ini bisa untuk menenangkan bayi, kemudian memberikan rasa nyaman pada bayi sebagai pengganti puting susu ibu yang biasanya terbuat dari karet atau plastik. Dan bisa juga dikasih susu di dalam botolnya. Nah, kebanyakan juga dipakai oleh orang luar negeri nih. Kalau di penelitian tahun 97 ya, 85% orang tua itu menggunakan empeng atau dot saat bayinya baru berusia 1 bulan ataupun 6 minggu. Nah, bisa untuk kebiasaan nih karena tujuannya untuk sebelum tidur, untuk menenangkan bayi, mengalihkan rasa nyeri saat tumbuh gigi atau saat tidak ada ibu gitu ya. Kemudian bisa juga katanya menurunkan frekuensi untuk mengisap jari dan menurunkan sudden infant death syndrome. Nah, untuk saat ini nih katanya kontroversial karena bisa sebagian tuh masih menyetujui penggunaan empeng dot, sebagian udah ada yang melarang gitu ya. Oh ya Kak Bidan, sebelum lebih lanjut lagi, aku penasaran deh untuk perawatan kulit wajah kakak. Aku lihat semakin kesini kulit wajah kakaknya semakin sehat ya, pakai produk apa? Perawatan kulit muka aku juga aku lagi pas bawa nih Deep Hydration Firming Eye Serum. Jadi buat eye serum aku yang aku punya kelopak mata yang kayak panda ini cocok banget nih pakai ini karena nih mempunyai kandungan marine postbiotik, terus tranexamic acid dan tetrapeptide 5. Terus banyak juga deh yang lainnya. Dan ini juga mempunyai manfaat, itu mampu mencegah dan mengurangi garis-garis halus dan kerutan pada area mata, terus memperbaiki tekstur kulit sekitar mata, terus meningkatkan elastisitas kulit, terus mengurangi hiperpigmentasi yang kayak aku nih ada hitam gitu, lingkaran hitam. Terus ada manfaat lagi nih, mengurangi kemerahan akibat iritasi pada kulit dan menghidrasi kulit. Ini tuh cara pakainya aku contohin ya. Jadi kita tuh taruh, jadi kan gel ya, bentuknya gel juga nih teksturnya gel. Kita taruh kayak sebiji kacang hijau deh. Nah, ini kita taruh di bawah mata, kita tarik ke atas gini ya. Oke, terus ini juga satu. Terus yang kanan kiri jangan sampai cuma kanan doang ya, biar sama. Kita tarik ke atas. Nah, gini. Nah, ini cara pakainya bisa 2 kali sehari ya, bisa pakai kapan aja. Tapi kalau aku tuh pakainya pagi dan malam. Oh sama, aku juga lagi pakai rangkaian produk Scarlett terbaru nih yang Exile. Nih kalau aku bawa contohnya yang Phytobiotic Renewing Moisturizer, biar kalian tahu juga di sini ya. Oke, isinya kayak gini. Nah, elegan ya kemasannya. Nah, Phytobiotic Renewing Moisturizer ini mengandung Lactobacillus ferment, hexapeptide 8, cherry blossom extract, 7 berries extract, jeju aloe vera extract dan lain-lain. Kalian bisa lihat di sini ya, di bagian belakang ini. Nah, cara pakainya itu pada wajah yang bersih, kering, atau juga setelah pemakaian serum, pijat dengan merata. Di sini seperti yang eye serum juga dipakainya 2 kali sehari setelah mandi pagi kalau aku, dan setelah wajah bersih sebelum tidur. Ini aku kasih tahu ya, kita buka sama-sama gimana isinya. Nah, manfaatnya sendiri ini dapat membuat kulit tampak lebih sehat, mencerahkan kulit, menyamarkan garis halus dan kerutan, mempunyai efek menenangkan serta menjaga kesehatan mikrobiom di kulit gitu. Teksturnya gel bening. Ini aku kasih contoh cara aplikasinya ya. Kita pakai ujung jari yang udah bersih, kemudian kita ratakan ke kulit wajah. Nah, ini tuh tipe krimnya tuh kayak watery gitu, nggak lengket, gampang meresapnya. Terus ada aroma seger gitu, kayak ada sedikit lemonnya.
Terus setelah aku pakai selama 7 hari ya, kulit terasa tuh lebih sehat, terus kenyal, lembab gitu ya. Jadinya juga karena dia itu lembab, garis-garis kerutannya itu mulai sedikit tersamar kan, walaupun baru 7 hari itu belum gitu beda ya efeknya ya. Tapi aku merasanya tuh udah berkurang, dan juga noda-noda hitam aku banyak banget gitu ya, itu udah mulai tersamarkan. Semoga sih kalau misalnya lebih dipakai rutin dan lebih lama lagi gitu, mungkin tahun depan kulitnya udah seperti usia belasan gitu ya kak. Oke, sedikit intermezzo ini ya dari pemakaian produk kulit wajah kita gitu. Sekarang lanjut langsung ke pembahasannya. Sebenarnya nih hasilnya boleh nggak sih kalau bayi itu diberikan empeng atau dot? Jadi banyak nih pertanyaan, bolehkah bayi pakai empeng? Nah, jadi ini dikutip dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, penggunaan empeng pada bayi ini memang merupakan hal umum yang terjadi di banyak negara. Ikatan Dokter Anak Indonesia menyebutkan bahwa 75-85% anak-anak di negara barat diberikan empeng atau dot oleh orang tua mereka. Nah, ini karena penggunaan dot atau empeng tersebut memiliki banyak manfaat yang juga punya dampak negatif nih bagi kesehatan si bayi. Kemudian Ikatan Dokter Anak Indonesia ini sendiri lebih merekomendasikan menyusu secara langsung ketimbang pemberian dot atau empeng pada bayi. Begitu ya. Terus manfaat empeng bagi bayi itu sendiri sebenarnya apa aja sih gitu? Nah, ini manfaat empeng bagi bayi ini sebenarnya ada beberapa manfaat juga ya. Yang pertama ini menurunkan resiko kematian bagi bayi mendadak atau sindrom kematian mendadak pada bayi dapat berkurang apabila bayi bisa empeng saat tidur. Jadi meski begitu jangan gunakan empeng atau dot ya bagi bayi yang memiliki tali, nanti dapat menimbulkan resiko tercekik. Jadi kalau bisa jangan yang punya tali. Terus kemudian membantu bayi merasa tenang. Jadi dot dapat membantu bayi untuk belajar mengendalikan dirinya dan membuat menjadi lebih tenang, kemudian merasa nyaman, membantu ibu yang mengalami depresi pasca melahirkan. Jadi penggunaan empeng pada bayi dinilai bisa memudahkan proses menyusui nih bagi ibu yang mengalami depresi pasca melahirkan. Ibu bisa mendapatkan lebih banyak waktu antara menyusui. Dalam hal ini juga empeng dapat memberikan dukungan emosional tidak hanya bagi bayi. Terus manfaat empeng untuk bayi ini biasanya berguna ketika bayi itu perlu melakukan kegiatan yang dirasa tidak nyaman. Jadi seperti disuntik, vaksin itu maupun pemeriksaan lainnya lah. Ini saat perhatiannya teralih nanti maka bayi bisa jadi lebih kooperatif apabila diarahkan oleh dokter karena teralihkan oleh empeng itu ya. Kemudian yang bagi beberapa bayi nih menghisap dot bisa membuatnya tidur makin lebih cepat. Tapi penggunaan alat ini tidak berpengaruh pada durasi tidur bayi ya maupun frekuensi si kecil bangun di malam hari. Kalau ada manfaatnya nih berarti kan ada dampak negatifnya biasanya. Nah, dampak negatif dari penggunaan empeng atau dot sendiri pada bayi itu apa? Nah, selain manfaat, tadi kan udah ada manfaatnya nih, pasti ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya apa sih? Yang pertama ini membuat bayi bingung puting. Jadi dia kan tekstur empeng itu kan berbeda dengan puting aslinya ya. Jadi dia jadi bisa bingung puting. Jadi menyusui merupakan proses alami bagi ibu dan bayi. Meski begitu, pola menyusui yang sesuai dengan ibu dan bayi tidak bisa didapatkan begitu saja dan diperlukan waktu beberapa minggu. Kemudian bisa meningkatkan timbulnya masalah gigi. Anak yang terlalu banyak menggunakan empeng atau dot, jadi pertumbuhan giginya cenderung lebih berantakan. Apabila menggunakan dot pada jangka panjang, memiliki hubungan kuat dengan tumbuhnya masalah gigi seperti karies dan maloklusi. Terus berikutnya bisa jadi penyebab infeksi. Penggunaan empeng pada bayi sering dihubungkan dengan infeksi iritasi yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen seperti timbulnya otitis media akut atau OMA, thrush, diare hingga infeksi saluran nafas. Terus bahkan penggunaan dot dipercaya dapat meningkatkan resiko bayi terkena infeksi telinga sebanyak 2 kali lipat. Dikutip dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, beberapa penelitian melaporkan terjadinya peningkatan OMA dihubungkan dengan penggunaan dot. Hal ini mungkin berhubungan dengan ketidakseimbangan tekanan antara rongga telinga dengan nasofaring yang bisa merusak tuba Eustachius. Nah, kemudian tuh ada juga namanya kontroversi ya. Kontroversi penggunaan empeng atau dot ini itu pada bayi itu apa aja sih?
Terus ini jadi ada beberapa kontroversi nih penggunaan dot. Jadi memang masih ada yang memperbolehkan dan ada yang sama sekali tidak memperbolehkan. Jadi ini mengenai penyapihan dini. Jadi satu hipotesis ini menunjukkan bahwa penggunaan dot secara awal dapat menyalahkan teknik menghisap. Bayi mungkin menjadi terbiasa dengan puting buatan atau dot atau empeng, jadi dia menjadi bingung puting ya, karena jadi bisa lupa dengan payudara alami. Ada pendapat dari Schubinger dan Tolles pada tahun 1997 yang meneliti efek penggunaan dot pada bayi, menyebutkan bahwa penggunaan dot sampai 5 hari pertama di kehidupan bayi ini tidak memiliki korelasi dengan menurunnya frekuensi dan singkatnya durasi menetek. Kemudian ada juga pendapat dari Howard pada tahun 1999 ini menambahkan bahwa menurunnya durasi menetek lebih berhubungan dengan menurunnya pemberian ASI. Ada juga dari Kramer 2001 bahwa penggunaan dot dan hubungannya dengan penyapihan dini itu ternyata lebih berkaitan dengan adat atau kebiasaan ya, motivasi dan faktor psikologis. Jadi lebih berkurangnya tuh karena bingung puting yang tadi di awal disebutkan. Kemudian ada Kornbrook dan Fett pada tahun 2009 ini penggunaan dot tidak berhubungan langsung dengan penyapihan dini. Durasi pemberian ASI lebih sering berkaitan dengan cara dan teknik dalam proses menyusui. Nah, terus yang kedua ini mengenai infeksi ya. Jadi timbulnya otitis media, thrush, diare dan infeksi saluran nafas. Terus otitis media akut atau OMA ini salah satu infeksi yang paling umum terjadi pada masa anak-anak. Jadi aktivitas yang terjadi ketika bayi mengempeng dapat menarik saluran dari kerongkongan ke saluran tengah telinga. Hal ini menyebabkan telinga bayi lebih mudah terinfeksi bakteri. Terus teori lainnya adalah bayi bisa sakit akibat terpapar kuman yang mungkin ada pada dot tersebut. Terus yang ketiga ini monuklosi dan karies gigi yang banyak kontroversi ini. Dari beberapa penelitian terbukti ada korelasi antara penggunaan dot yang berkepanjangan atau 2 tahun lebih yang dengan timbulnya karies atau keadaan diperberat bila penggunaan dot dilakukan sambil tidur atau night feeding. Nah, apabila bayi hanya sesekali mengempeng dan hanya sampai umur 1 tahun, maka tidak ada masalah yang terjadi. Demikian dengan cairan manis dalam botol atau dot ataupun pemanis yang dioleskan pada dot atau empeng, ini juga berperan untuk terjadinya karies pada gigi. Terus kemudian efek menenangkan nih pada dot ini juga ada beberapa kontroversi juga yang mengatakan mekanisme untuk menenteramkan atau menenangkan yang merupakan fenomena alami pada bayi. Beberapa penelitian menyebutkan non-nutritive sucking atau NNS ini mempunyai peranan positif pada bayi kecil yang dirawat di NICU. Nah, selain menenangkan dan memberi rasa nyaman, NNS ini juga memperkuat otot-otot mulut. Nah, kemudian ada kontroversi yang terakhir nih tentang sindrom kematian bayi mendadak. Ini kematian bayi sampai umur 1 tahun yang terjadi mendadak dengan penyebab yang tidak diketahui. Faktor resiko yang dikaitkan dengan terjadinya sindrom kematian bayi mendadak ini, bayi tidur dalam posisi terengkurap, kemudian permukaan alas tidur yang sangat lembut, dan ibu perokok, kemudian lingkungan yang panas, ibu tidak pernah atau jarang melakukan antenatal. Kemudian pada tahun 1979 ini dari Cozy telah meneliti hubungan antara dot dan sindrom kematian mendadak ini memang berkorelasi. Kemudian dari Michelle di tahun 1993 yang melaporkan bahwa penggunaan dot dapat menurunkan kemungkinan sindrom kematian bayi mendadak, namun belum ada kejelasan tentang mekanisme peranan tersebut. Kemudian sebenarnya bagaimana penggunaan empeng atau dot untuk bayi ini dengan aman dan tepat, pemakaiannya itu bagaimana? Penggunaan empeng untuk bayi baru lahir yang aman dan dapat digunakan ini yang pertama ini, pilih empeng bayi yang bebas dari kandungan bisphenol A atau BPA free. Kemudian jangan pilih empeng yang menggunakan tali, karena tadi ya dari awal sudah dibilang bisa menyebabkan tercekik pada bayi. Kemudian pilih ukuran empeng yang sesuai. Kemudian jangan biarkan empeng digunakan dengan anak-anak lain. Hal ini untuk menghindari persebaran bakteri atau virus. Jadi kalau misalnya udah ada yang terlanjur memakai dot empeng gitu ya, jadi kita perlu dong juga melepaskan kebiasaan menggunakan empeng atau dot itu. Nah, bagaimana sih cara agar anak itu lepas dari empeng, istilahnya menyapi dari empeng itu?
ada cara menyapinya, melakukan secara perlahan dan jangan memaksa. Kemudian pilih waktu yang paling tepat untuk menyapi anak dari empengnya. Nah, langkah ini bisa dimulai secara perlahan usia anak 6 bulan saat resiko kematian mendadak ini telah berkurang dan resiko infeksi telinga meningkat, dan secara konsisten ya kita lakukan ini. Ini orang-orang di sekitar bayi juga berperan penting, jadi bisa membantu sang ibu dalam menyapi anak dari empeng dan dot. Ya, jadi kesimpulan dari yang tadi sudah kita jelaskan itu, jadi menyusu secara langsung itu lebih baik daripada empeng dan dot. Kalau memang sudah sangat terpaksa, memang ibunya bekerja atau gimana, lebih baik disusui dengan gelas. Secara perlahan-lahan pasti bisa dibiasakan seperti itu. Ya, soalnya kan sekarang juga udah ada teknologi udah canggih ya. Jadi dari gelas untuk khusus bayi pun sudah ada di toko-toko bayi, udah ada gitu. Wah, penjelasannya bagus banget ya. Aku jadi ngerti lengkap dan juga padat. Oke, semoga kalian juga ngerti dan bisa bermanfaat video ini bagi kalian semua. Jika suka bisa klik like dan juga bisa share ke keluarga lainnya, dan kalian bisa komen apakah kalian pakai dot atau empeng untuk bayi kalian dan juga bisa merasakan dampaknya nggak, apa bisa tulis di komen. Segini dulu video kita, sampai jumpa di video menarik lainnya. Goodbye, see you.